Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan peserta didik di SD dan juga kepada teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hana Fitriani dengan NIM 2100131 dan di sini saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Dwi Imelda Thalia dengan NIM 2101946 dan juga Fitria Nur Aini dengan NIM 2108970. Selamat datang di video explainer kelompok 11 tentang kecerdasan majemuk di sekolah dasar. Sudahkah kalian mendengar tentang kecerdasan majemuk? Betul sekali. Kecerdasan berpikir, kemampuan memecahkan masalah, dan juga kepekaan terhadap bahasa merupakan salah satu dari jenis kecerdasan majemuk. Namun, apakah kita sudah mampu memaksimalkan potensi kecerdasan majemuk kita saat masih duduk di bangku sekolah dasar? Atau bagaimana sekolah dapat membantu meningkatkan kecerdasan majemuk kita di masa awal-awal perkembangan? Bersama kelompok 11, kami akan menjelaskan dan mengeksplorasi tentang kecerdasan majemuk di sekolah dasar dan juga memberikan penjelasan lebih mengenai jenis-jenis kecerdasan majemuk tersebut. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar, memahami, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Konsep kecerdasan biasanya dikaitkan dengan kemampuan kognitif seperti kemampuan verbal, logika, matematika, dan juga visual spatial. Kecerdasan majemuk di sisi lain adalah konsep yang mengenali adanya banyak jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Dan dalam artian setiap orang memiliki kekuatan yang unik dalam berbagai jenis kecerdasan tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983 dalam bukunya Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan yang sangat menarik, yaitu kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, sebenarnya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu apa saja ya? Nah, mari kita bahas. Nah, sesungguhnya setiap manusia itu pada dasarnya ketika terlahir itu sudah diberkahi dan disertai oleh berbagai kecerdasan yang dikaruniakan untuk diri mereka sendiri. Nah, semua manusia itu semuanya memiliki kecerdasan, hanya tingkatannya yang berbeda-beda. Nah, mari kita bahas, dan sebenarnya sangat banyak kecerdasan yang dimiliki manusia itu. Tetapi saya akan membahas 3 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Nah, apa saja tuh? Yang pertama ada IQ atau Intelligent Quotient. Kecerdasan IQ itu disebut juga dengan kecerdasan kognitif atau aktivitas berpikir kita yang erat kaitannya dengan kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan juga memecahkan masalah. Dan biasa ditonjolkan dalam dunia pendidikan. Dan di Indonesia juga sekarang masih mematokkan kecerdasan seseorang itu dilihat dari IQ-nya. Nah, yang kedua, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu adalah IQ, yaitu Emotional Quotient. IQ ini kaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam mengontrol perasaan dirinya sendiri, mengenali perasaan orang lain, beradaptasi dengan orang lain, kerjasama dengan baik, disiplin, komitmen, dan tanggung jawab. Nah, secara sejarah, IQ itu lahir setelah adanya IQ atau konsepnya muncul setelah IQ. Sejarahnya tahun 1987 itu muncul IQ yang dikemukakan oleh Kate Balsley. Beliau itu mengungkapkan kecerdasan lain yang tidak kalah penting dalam menunjang kesuksesan seseorang. Dan penelitian juga menyimpulkan 85% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh IQ dan sisanya adalah IQ. Nah, setelah konsep ini muncul, ketika seseorang individu itu unggul di bidang akademik atau di sekolah, itu belum tentu sukses di dunia masyarakat atau dunia pekerjaannya. Jadi, ketika seseorang individu memiliki IQ yang tinggi, itu belum tentu memiliki EQ yang tinggi. Tapi, kalau seseorang sudah memiliki EQ yang tinggi, itu akan lebih meraih mudah kesuksesan di dunia masyarakat.
Nah, jadi ketika kita di sekolah atau di perkuliahan memiliki nilai atau IPK yang sangat tinggi, jangan terlalu bangga karena belum tentu orang yang cerdas secara intelijen itu cerdas secara emosional. Nah, yang ketiga adalah SQ atau spiritual quotient. SQ ini pertama kali dikonsep oleh seorang psikolog yang bernama Zanazor sekitar tahun 1997. Jadi konsep ini masih terbilang sangat baru. SQ ini diartikan sebagai kemampuan seseorang memaknai hidupnya atau bagaimana seseorang itu bisa mengkolaborasikan IQ-nya dengan EQ-nya secara baik untuk kehidupannya. Nah, contoh perilaku seseorang yang sudah memiliki kecerdasan spiritualnya yaitu seperti suka menolong orang lain, rajin beribadah, mudah memaafkan orang lain, jujur, dan selalu menyukai atau mengikuti kegiatan yang bermanfaat juga menambah ilmu. Nah, mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Selanjutnya ada pembahasan yang sangat menarik pula. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis kecerdasan majemuk. Yang pertama ada kecerdasan bahasa atau linguistik. Nah, kecerdasan ini merupakan kecerdasan dalam mengolah kata ataupun kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang biasanya dimiliki oleh para jurnalis, juru cerita, penyair, dan juga pengacara. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna kata, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua yaitu ada kecerdasan visual spasial. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk melihat atau juga mengamati dunia visual dan juga spasial secara akurat dan cermat. Visual artinya gambar, dan spasial artinya hal-hal yang berkenaan dengan ruang dan tempat. Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat objek dari berbagai sudut pandang. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan juga insinyur mesin. Nah, anak dengan kecerdasan tipe seperti ini biasanya lebih mengandalkan sisi imajinasi dan juga senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, dan juga tekstur. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan juga mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini juga meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan juga timbre dari musik yang didengarkan. Musik juga memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan kemampuan matematika dan juga ilmu sains dalam diri seseorang. Tidak hanya memainkan alat musik dan juga mendengarkan lagu, siswa dengan kecerdasan ini mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, vibrasi, suara, dan juga ketukan menjadi sebuah lagu. Yang keempat yaitu kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan ini memuat dalam hal angka, dan logika merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Ia dapat memikirkan dan juga menyusun dengan urutan yang masuk akal ataupun logis. Nah, biasanya anak-anak dengan kecerdasan ini menyukai angka, urutan, logika, dan juga keteraturan. Dapat berpikir secara deduktif atau dari hal-hal yang besar ke hal-hal yang kecil, dan juga berpikir induktif atau berpikir dari hal-hal yang kecil ke hal-hal yang besar. Kecerdasan ini juga biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan juga pemrograman komputer. Untuk memicu kecerdasan ini biasanya siswa dilatih dengan permainan analisis. Selain itu juga dapat dengan berhitung dan juga ke museum ilmu pengetahuan dan juga sains. Yang kelima yaitu ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami dan juga bekerja sama dengan orang lain, kemampuan untuk mengamati dan juga mengerti maksud,
motivasi, dan juga perasaan orang lain. Contoh orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu diantaranya ada direktur dan juga pimpinan dalam sebuah perusahaan. Nah, mereka yang mempunyai kecerdasan ini mampu bekerja, berinteraksi, dan juga berhubungan dengan orang lain. Suka bekerja sebagai tim, memiliki banyak teman, menunjukkan empati kepada orang lain, sensitif terhadap perasaan dan juga ide-ide orang lain, memediasi konflik, dan juga lain sebagainya. Kecerdasan ini juga dapat diasah pada siswa dengan mengajak siswa bermain dengan teman sebaya, lalu mengunjungi acara komunitas dan juga pertemuan sosial. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh presentator selanjutnya. Lalu, kecerdasan kinestetika adalah kecerdasan yang melibatkan penggunaan gerak tubuh dalam memecahkan masalah dan memahami informasi. Individu yang memiliki kecerdasan kinestetika yang tinggi biasanya memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan tubuh seperti tari atau olahraga. Serta seseorang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk mengingat informasi dengan cara melakukan tindakan fisik. Sementara itu, kecerdasan naturalis adalah kemampuan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Individu yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi, mereka juga memiliki kemampuan untuk mengamati dan memahami keberadaan makhluk hidup dan lingkungan sekitar mereka. Mereka juga mampu membuat koneksi dan hubungan antara berbagai fenomena alam. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini yaitu kemampuan individu untuk memahami dan mempertanyakan makna dan tujuan hidup. Individu yang memiliki kecerdasan eksistensial yang tinggi biasanya memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemahaman filosofis dan spiritual yang mendalam mengenai kehidupan dan juga mengenai kematian. Mereka juga mampu mengeksplorasi dan memahami konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, dan makna hidup yang lebih dalam. Dapat disimpulkan bahwa teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner mengajarkan kita bahwa kecerdasan tidak hanya diukur dari kemampuan akademik semata. Ada 9 jenis kecerdasan yang berbeda-beda yang mungkin saja dimiliki oleh setiap individunya. Dalam konteks pendidikan di sekolah dasar, penting bagi guru untuk memahami keberadaan kecerdasan majemuk ini dan memperhatikan setiap jenis kecerdasan untuk membantu siswa dalam belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Guru juga mampu menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam dan menyediakan berbagai kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi kecerdasan mereka yang berbeda-beda. Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan dan teknologi, pengetahuan tentang kecerdasan majemuk ini semakin penting dan relevan untuk membantu siswa mencapai kesuksesan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Howard Gardner sendiri, jangan memperhatikan apa yang diukur, tapi ukur apa yang Anda perhatikan. Dengan memperhatikan setiap jenis kecerdasan pada siswa, kita dapat membantu mereka mencapai keberhasilan yang lebih baik dan juga lebih berkelanjutan. Maka dari itu, penjelasan mengenai kecerdasan majemuk oleh kelompok 11 dicukupkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.